Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Heru di channel ini, Jejak Heru. Ya, teman-teman, kemarin ada yang minta ya, Mas, tolong bikin konten tentang usaha apa nih ya namanya, rongsokan yang ada di Bujang. Oke, saya ketemu sebenarnya udah lama nih saya incer-incer, tapi cari momen yang tepatnya agak susah. Oke, langsung aja kita kenalan sama Mas. Kita udah kenal lama tapi nggak tahu namanya. Mas Untung, Mas Untung, wah pantesan selalu untung terus. Untung terus ya. Nggak pernah nggak beruntung. Oke. Tapi Ya. sayangnya yang ada yang buntung terugikan. Apa tuh, Mas? Istri saya. Kenapa itu? Dia jadinya buntung, dia nggak pernah jadi untung terus. Ini Pak Bapak memang suaminya beruntung terus, istrinya jadi buntung. Buntung dia. gimana ini? Ya rugi terus dia gara-gara untungnya udah diambil sama suaminya kali gitu ya. Untungnya diborong sama Mas Iya. Untung. Oke, jadi Mas Untung ini di unit 6 Jalan Meranti. Jadi ini di Jalan Porosnya unit 6 gitu ya. Beliau tuh punya banyak usaha, ada air mineral, kemudian ada bengkel, ada macam-macam. Tapi saya lihat justru yang paling menonjol tuh bisnis yang ini nih, yang barang rongsokan gitu, Mas. Mas, sejak kapan sih ini, Mas? Sampean memulai usaha yang ini nih? Kami memulai usaha rongsokan tuh 4 atau 5 tahun silam gitu. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya kami tuh awalnya melihat rongsokan ini, melihat tukang rongsok itu tak senang gitu. Karena banyak yang mengambil barang tanpa permisi. Oh gitu ya. Makanya banyak orang tanpa izin. Banyak tulisan-tulisan. Iya, dilarang rongsok masuk, dilarang. Iya. Jadi sampean waktu itu juga jengkel gitu ya? Jengkel melihat tukang rongsok. Tapi kok justru malah jadi tukang rongsok? Masalahnya karena kejengkelan itu kami kami menengok sisi, ternyata ada sisi nilai ekonomis yang mungkin barangkali beda dengan kacamata usaha yang lain. Sebelum kita lanjut videonya, buat teman-teman yang ingin membeli madu asli murni dari hutan Sumatera, saya menyediakannya. Ini dia. Ada 2 jenis, yaitu sialang, itu diambil dari pepohonan di hutan-hutan di Sumatera. Kemudian ada yang cadas, yaitu dipanen atau diambil dari tebing-tebing batu di Sumatera Barat. Satu botol ini beratnya 450 gram. Kalau yang sialang harganya 100.000 di luar ongkos kirim. Kalau yang cadas itu 120.000 di luar ongkos kirim. Dijamin asli, dan teman-teman bisa langsung membeli ke saya melalui nomor WA saya, yaitu 0813 7785 0678. Oh gitu. Kalau usaha yang lain mungkin sudah banyak pesaingnya, yang pasti pesaing banyak. Toko bangunan banyak pesaing, bengkel banyak pesaing, usaha yang lain banyak pesaing. Tapi kalau rongsokan ini kan orang jarang sekali karena harus kotor-kotor, sortasi barang. Harus apalagi masih muda gitu ya. Mungkin ada gengsi-gengsi gitu ya. Gengsi, apalagi mereka yang berpendidikan rata-rata mereka memilih usaha yang bajunya rapi, bersih dan sebagainya. Kami mungkin cari yang tanpa pesaing. Oke, apalagi mungkin gini ya. Wow, sekolah tinggi-tinggi masa cari rongsokan gitu. Ada juga mungkin yang berpikir gitu ya. Oke. Ya, tapi ternyata ya itu kualat dulu jengkel sama tukang rongsokan, akhirnya di tukang rongsokan. Makanya jangan sampai jengkel kita sama orang lain di situ. Bencilah sesuatu itu sekedar saja gitu. Oke, ya tapi barangkali sesuatu yang kita benci bisa menjadi sesuatu yang kita sukai. Tapi kualat yang menguntungkan karena namanya memang udah untung sih. Jadi walaupun kualat ya tetap untung dia. Oke, Mas. Terus ini cara nyarinya, ini bisa dapat barang sebanyak ini. Sementara sampean tadi kan nggak suka gitu ya, orang asal ngambil aja, asal masuk aja. Ini cara ngumpulkan ini dari mana? Apakah orang nyetorin atau sampean nyari dari rumah ke rumah atau gimana ini, Mas? Kami sebenarnya memulai usaha rongsokan ini karena kami sering berkomunikasi dengan kawan-kawan yang telah sukses membuat bank sampah yang bertujuannya untuk membantu pemerintah maupun masyarakat menanggulangi sampah. Kami pun juga dari awal juga seperti ini, bagaimana sampah yang ada di masyarakat itu bukan menjadi sesuatu yang merugikan, sesuatu yang momok buat orang, sesuatu yang menjijikkan, tapi memiliki nilai tambah baik secara ekonomi maupun bisa secara istilahnya secara keindahan pun bisa. Seharusnya di setiap rumah memiliki tempat sampah yang bisa disortasi terlebih dahulu, sehingga nanti masuk ke pengepul atau ke bank sampah itu sudah dalam bentuk bahan yang bisa dijual dan didaya gunakan kembali. Tapi memang ini butuh
pembiasaan yang tidak mudah untuk warga kita Indonesia. Iya. Oke, jadi gimana Mas? Sampai nyari ke rumah atau gimana nih? Itu kita bekerja sama dengan sekolahan, dengan pondok gitu. pesantren agar sampah yang mereka mereka ada di lingkungan mereka bisa dikelola sehingga bukan menjadi sesuatu yang membebani dari pihak sekolahan maupun instansi, mereka bisa menjualnya. Oke, Nah, gitu. seperti Oh, itu. gitu. Jadi kerjasama sama sekolahan, pondok pesantren, terus dari rumah-rumah mereka ngumpulkan. Jadi kami tidak mencari berkeliling dari rumah ke rumah atau menjemput, tapi rata-rata mereka mengantarkan ke tempat kami dengan sukarela. Gitu. Kemudian kami timbang dan kami bayar berapa jumlah mereka. Setelah kami pilah, kami pisah-pisah seperti itu. Oke, luar biasa teman-teman. Ini agak beda memang karena ya kebetulan saya dekat pondok dan rata-rata banyak sampah karena memang ya kalau pondok itu santrinya ribuan, mau nggak mau minum satu botol satu anak aja 1000 botol. Iya. Oke, jadi gitu caranya ya. Terus waktu itu kan pasti nggak gampang ya dari awalnya kayak gitu. Kami permasalahan yang sangat mendasar di kami karena faktor ini ya, faktor bagaimana kita bisa berpikir bisa menjual dengan harga yang layak dan pantas. Tetapi untuk menjual dengan harga layak dan pantas, kita harus memiliki jumlah kuantiti barang yang memadai dan punya armada sendiri atau punya link pemasaran yang sudah jelas. Tapi ternyata kami belum mampu dan memadai sehingga yang terasa di kami menjual masih dengan harga yang biasa-biasa saja gitu. Kemudian kami berpikir bagaimana kami bisa dapat keuntungan lebih dengan cara kami mensortasi barang. Barang itu yang bisa kami jual secara langsung dalam bentuk barang second, kami lakukan penjualan secara second. Berbeda dengan para pengepul yang lain, rata-rata mereka hanya menjual barang bekasnya secara kiloan. Seperti ini misalnya bak corong seperti ini kami perbaiki kembali, kami rangkai kembali dan kami jual secara second. Seperti ember-ember seperti ini kami sortasi mana yang bisa dijual secara second, kami cuci kemudian kami jual secara langsung. Kalau ini dijual kiloan sangat murah harganya karena sekilo hanya Rp2.000. Tapi kalau ini bobotnya tidak sampai setengah kilo, paling cuma 2 atau 3 on. Tapi kalau kita jual secara langsung dia bisa terjual sampai Rp5.000. Jualnya kemana ini? Kami tidak menjual, tidak perlu promo, tidak apa-apa, tapi kami memang dari awal nyatakan bahwasanya kami adalah tukang rongsok dan penjual barang second. Jadi rata-rata mereka udah tahu dari dari mulut ke mulut mereka tahu, dan tadi ada beberapa orang yang berbelanja gitu. Kami datang ke sini langsung ya? Datang secara langsung. Kami buka dari pagi sampai kami ngantuk atau datang pagi gitu. Sampai malam. Jadi barangnya diantar sama orang beli datang sendiri ke sini yang second gitu ya. Mantap. Kawan beres nih. Nah, seperti ini kami menjual dan membuatnya. Jadi kalau kita jual secara kiloan, kawat ini hanya laku Rp3.000. Setelah kita bikin dalam bentuk produk produk second ini kita jual sekitar sekilo laku sampai 25 atau 30.000. Jauh. Jadi kalau kita jual second lakunya kalau kita jual kiloan lakunya cuma Rp3.000. Kalau kita dalam bentuk barang jadi seperti yang bisa dipakai ini terjual sekitar 25 atau 30.000 sekilo. Wah, 7-8 kali lipat nih ya. Oke, luar biasa. Sepeda seperti ini kita rangkai ulang jadi produk. Nah, ini sandal untuk apa ini, Mas? Sandal ini begitu pula sandal ini sebelumnya dia dalam bentuk dalam bentuk produk yang tidak ada orang membelinya. Kemudian ini namanya sandal harus dijodohkan. Kita tampung sandal dari mana-mana, yang penting tidak putus tali sandalnya. Kemudian kita carikan jodoh dan pasangannya. Jadi bukan hanya orang manusia aja yang carikan jodoh, sandal juga harus carikan jodoh. Maka jadilah sandal second kami jual. Kami mengupah untuk mencuci ini Rp1.000 per piece, kemudian kami jual Rp5.000. Gitu. Itu sandal second nih namanya. Nggak kepikiran aku selama ini. Untuk sandal second. Jadi kalau beli baru kan 10.000 gitu ya. Ini beli second 5.000. Mantap juga ini. Iya. Oke. Iya, Mas. Jadi ini luar biasa. Akhirnya makanya nih di depan rumah ini banyak sekali barang. Ini belum lama. Kemarin tuh pas saya mau ke sini, pas diangkut sama truk gitu kan. Ya, udah bersih. Saya nunggu. Nggak nyampe 2 minggu, bahkan baru seminggu kali ya. Udah penuh lagi ini. Oke. Iya, Mas. Untung memang selalu beruntung. Tapi kayaknya kalau yang saya garis bawah ini
memang agak beda sama pengepul yang lain. Jadi memang ada apa ya, kreativitas tersendiri dari Mas Untung ini. Sama seperti alat-alat kulkas, kipas angin ini kita bekerja sama dengan para mekanik yang tukang Gitu. servis. Jadi kita tidak tegak sendiri. Oh, Ketika kita memiliki produk-produk yang kira-kira bisa diperbaiki, kita telepon mereka, mereka datang, dicek, dijadikan produk yang bisa dijual, kemudian Dibenerin lagi, dijual second kalau gitu ini ya. kita jual paling harganya kalau dalam bentuk kiloan ini tidak bakal lewat dari 25.000. Iya, Ini iya. terjual ada sebagian yang 100 sampai 150.000, ada yang 70.000, tergantung kondisi tentang kondisi barang yang ada gitu. Mantap, mantap, mantap. Wah, ini sangat menginspirasi. Saya nggak kepikiran. Setahu saya tuh ya cuma ya pokoknya disortir tapi dijual kiloan kayak orang yang lain. Ternyata ada pula cara lain gitu ya. Teh hangat baju ini dari kalau kita jual kiloan ini harganya ini paling sekitar Rp3.000. Iya, Tapi iya. karena ini kita pun juga berharap tidak memberatkan masyarakat dan masyarakat bisa memakai ulang produk-produk secondnya, ini kita jual Rp5.000. Ini paling kalau kiloan kita timbang ya. Ini berarti setengah kilo ini terjual, Iya. kalau kiloan cuma terjual sekitar 1.500. Tapi karena kita sortasi yang bisa dipakai ulang ini terjual sekitar Rp5.000. Oke, keren juga Bedanya ya. di situ. Ada nilai bedanya. Oke. Ya Mas, jadi ini kayaknya sampean sudah sangat menikmati nih usaha ini Mas ya. Jadi gimana pengaruhnya dengan usaha-usaha sampean yang lain nih? Kalau kami usaha yang lain ini sekedar daripada kita daripada kita duduk menung sambil sortasi menunggu barang, kita buka bengkel sebagainya, kita buka kalau barangkali ada orang yang memang butuh gitu. Karena dulu kita juga punya usaha grosir bangunan dan grup bangunan kita udah tutup karena udah banyak mereka kawan-kawan yang bermain di bidang bangunan. Lebih bagus kita kasihkan ke mereka peluangnya, tapi kalau untuk bengkel kita masih untuk menjual secara grosir maupun secara encer. Karena itu memang dasar usaha kami dulu memang spare part motor seperti itu. Oke, keren. Oke Mas, makasih sekali Mas, obrolannya ini luar biasa nih, daging semua nih kayaknya. Saya nggak kepikiran. Oke, mudah-mudahan Mas Untung selalu beruntung pokoknya, maju terus. Iya. Oke, ya teman-teman, itu tadi sedikit obrolan kita. Sebenarnya masih banyak yang pengen kita obrolin, tapi beliau sibuk ini mau tergesa-gesa entah kemana nih kayaknya. Wah, kebun juga jalan. Oke. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.